Dia yang kamu sayang, dia yang kamu prioritaskan, dia yang kamu bangga-banggakan depan orang, dia yang kamu sanjung-sanjung dalam hati kamu, meskipun hati kamu penuh dengan luka. Ya, benar banget. Tapi dia pula yang nyakitin hati kamu, perasaan kamu. Dia pula yang mengecewakan hati kamu. Hampir kamu setengah modar, setengah mati kamu memikirkan si dia. Ya, yang selama ini selalu kamu cintai, kamu sayangi, kamu sanjung. Tapi ternyata dia dengan tega melukai perasaan kamu dengan tindakannya, dengan perlakuannya, dengan ucapannya yang gak semestinya dia berikan ke kamu. Menurut dia kamu itu baik. Menurut dia kamu itu sayang. Menurut dia kamu itu peduli sama dia. Tapi enggak dengan kebebasan. Menurut dia kamu mengekang, mengatur, mendikte. Menurut dia kamu itu suatu halangan untuk kebahagiaan dia dalam hidupnya dia. Ya, dia gak sadar kalau dia tuh sudah punya kamu, kecuali kalau dia masih single gitu ya. Terserah dia mau ngapain. Dirinya dia itu gak pengen dikekang. Dia gak pengen dikasih nasihat. Dia gak pengen diingetin. Dia juga gak mau diatur. Dia maunya kamu yang nurut sama dia. Dia maunya kamu ngertiin dia terus. Dia maunya kamu pahamin dia. Tapi gak sebaliknya. Dia gak pernah paham tentang perasaan kamu. Sepertinya dia gak kenal dengan kamu. Dia hanya mengenal hidupnya dia sendiri tanpa mengenal diri kamu. Sampai-sampai dia gak tahu apa yang kamu mau, apa yang kamu inginkan dari hubungan ini. Egoisnya dia kelewat batas. Ya, dia gak sadar itu. Kalau dia egois, play victim. Ketika dia salah, meski udah tahu kesalahan, meski udah tahu buktinya salah dia, tapi dia gak akan pernah mau mengakuinya dan bahkan malah memojokkan kamu, mencari-cari kesalahan kamu. Entah kesalahan kamu yang di tahun berapa, ya seperti itulah kayak gitu. Karena untuk menutupi kesalahannya dia gak ngerasa dia bersalah, padahal dia tahu dia yang salah. Itulah dia egois banget. Nah, di sini sebesar apapun kamu sayang dia, sebesar apapun kamu peduli berjuang untuk dia, serasa di mata dia gak ada artinya. Karena bagi dia kamu itu hanya sesuatu yang diperlukan saja. Ketika gak diperlukan ya sudah. Sesuatu yang diperlukan tuh kan gak penting kan gitu. Tapi bedanya kamu, dia penting untuk kamu. Mau seburuk apapun dia, kamu tetap menerima dia, tetap memaafkan dia. Ya mungkin kamu rasa sakit, sedih, kecewa atas apa yang dia lakukan ke kamu. Tapi kamu masih tetap selalu memaafkan. Ya namanya manusia, mungkin adalah kamu lelah, kamu capek dengan situasi ini. Tapi kalau dibalikin lagi sama hati kamu, masih sayang, berat rasanya. Antara perasaan sayang, cinta dan marah, benci itu rasanya campur aduk. Ya, ibarat kata kayak makan kredok kali ya. Ya, ada makanan matang dan ada makanan mentah, kayak gitu deh, kayak gitu. Kisah cinta kamu ini yang kamu rasakan saat ini. Ingin melepaskan, tapi hatimu jujur aja masih ada rasa sayang kan? Masih ada perasaan cinta, ada kan?
berat rasanya ingin melepaskan. Tapi kalau kamu jalanin rasanya kayak sakit banget. Itulah kisah kamu bersama dia. Oke. Mungkin kamu sekarang bingung apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Gak usah bingung yang harus kamu lakukan untuk kedepannya. Yang harus kamu lakukan saat ini aja deh. Saat ini yang harus kamu lakukan untuk masa depan lebih baik gitu kan. Jadi saat ini yang harus kamu lakukan hal yang simpel saja deh ya. Gak usah yang rempong ya. Yang simpel saja. Fokus aja ke kehidupan kamu. Ya, fokus aja ke kehidupan kamu. Terserah dia mau jungkir, mau balik, mau bagaimana, terserah. Ya kan? Karena kamu sudah memberitahu dia, sudah mengingatkan dia. Yang ada malah dia semakin menjauh dari kamu. Dia semakin meludak-meludak, semakin menjadi-jadi ke kamu, ya kan? Malah semakin kamu disalah-salahkan. Gak ada gunanya kan? Yang ada kamu malah semakin sakit. Lebih baik kamu fokus ke kehidupan kamu, ke pekerjaan kamu, atau ke hal-hal yang positif yang lebih baik untuk membangun kehidupan kamu lebih baik ke depannya. Walaupun kamu saat ini kehidupan kamu udah baik, ya biar lebih baik. Atau yang saat ini mungkin hidup kamu hancur, ya supaya lebih baik kehidupan kamu di masa yang akan datang gitu. Dan nanti waktu akan menjawab kamu, menjawab semuanya. Ya, ada yang menyesal, ada yang bersenang. Mungkin kamu yang akan bersenang nanti dapat hasil dari apa yang kamu lakukan saat ini, dan dia akan menyesal dari hasil apa yang dia lakukan saat ini. Jadi gak usah bingung tentang masa depan, gak usah bingung ke depannya bagaimana. Yang harus kamu lakukan adalah sekarang, karena saat ini menentukan masa depan. Saat ini kamu melakukan apa, ya itu masa depan kamu yang akan kamu dapat. Kalau kamu melakukan hal perubahan dalam saat ini, ya yang kamu dapat masa depan ya perubahan bagus. Tapi kalau kamu saat ini gak melakukan tindakan apapun, cuman merenung doang, cuman meratapin masalah kamu doang, cuman sakit hati doang, kecewa doang, stres doang, bingung doang, untuk apa? Yang ada berantakan kehidupan kamu di masa depan. Udah hati kamu dihancurin orang yang kamu sayang. Jangan sampai kehidupan kamu hancurin sendiri dengan kamu gak melakukan perubahan dari saat ini. Sekarang kamu harus prioritaskan, utamakan kehidupan kamu. Gak peduli kamu sudah menikah, udah punya anak, atau masih single, gak peduli. Setiap manusia pasti punya masalah kan. Saat ini kamu punya masalah. Kamu harus prioritaskan diri kamu. Sudah cukup kemarin kamu prioritaskan orang lain. Ya walaupun dia entah istrimu, atau suamimu, atau pasangan kamu, atau siapa. Oke, gak apa-apa. Tapi yang jelas sekarang kamu harus utamakan diri kamu. Bukan berarti kamu gak mikirin mereka, bukan berarti kamu udah gak peduli sama mereka, masih. Tapi sekarang yang diutamakan adalah diri kamu. Kalau bukan diri kamu yang memprioritaskan dirimu sendiri, kalau bukan kamu sendiri, siapa lagi? Karena udah gak ada yang peduli dengan kamu. Selama ini udah cukup kan kamu sudah baik sama orang, tapi apa balasannya? Apa yang kamu dapat? Tapi jangan menyesal apa yang sudah kamu lakukan kemarin. Jangan sakit hati, ikhlaskan supaya kamu mendapatkan karma baik dari apa yang sudah kamu lakukan kemarin gitu loh. Ya, seperti itu sayang. Jadi gak usah kamu sesali. Oke, gak apa-apa kamu sekarang stres, ya gak apa-apa. Kamu sekarang sedih, ya gak apa-apa. Tapi jangan sampai lebih dari 3 jam. Kamu harus punya cara, ya. Gunakan otak kecil kamu. Biasanya tiap hari kan kita menggunakan otak besar kita ya kan, untuk berhari-hari. Sesuatu yang kita simpan entah itu apa, kamu pasti punya ilmu lah ya di otak kecil kamu itu. Jalankan. Sekarang logikanya harus dijalankan, jangan perasaan saja. Perasaan dan logika harus berjalan bareng. Dan kamu harus bertindak, ya, bertindak untuk diri kamu. Kan selama ini kamu bertindak untuk orang lain. Ya walaupun orang lain tuh ya entah itu pasangan kamu atau siapa, anggaplah seperti itu. Ya, kayak gitu. Anggap itu orang lain, ya, kayak gitu. Kan bukan diri kamu, nah kayak gitu. Sekarang harus tindak lanjutkan untuk diri kamu, masa depan kamu, kebahagiaan kamu. Kamu yang memegang kuncinya. Kendalikan itu semuanya. Jangan sampai kamu dikendalikan keadaan. Oke, sayang?